Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Karniati Amalia, MPD. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait fungsi dan peran penting pemimpin dalam menggerakkan organisasi. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Anissa Aprilia Fiorencieka dengan NIM 050. Lalu yang kedua saya sendiri Ahmad Ziaul Haq dengan NIM 075. Poin dari materi kami yang pertama yaitu ada yang teori kepemimpinan yang pertama, lalu yang kedua ada peran dan fungsi pemimpin, yang ketiga pentingnya pemimpin dalam menggerakkan perubahan. Memasuki yang pertama, teori kepemimpinan. Pemimpin secara harfiah berarti bimbing, dan pemimpin berarti itu membimbing atau menuntun. Pemimpin adalah orang yang menggunakan wewenang dan memimpin bawahannya untuk melakukan tugas mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu, pemimpin juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam mempengaruhi orang lain, termasuk kelompok atau mengarahkan aktivitas orang lain. Nah, ini selanjutnya ada teori kepemimpinan menurut Stoner, yaitu kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas kerja anggota tim. Lalu menurut Wahjo Sumijo, seorang pemimpin harus bertanggung jawab, sehat, dan memiliki ciri-ciri seperti kedewasaan, kebebasan dalam hubungan sosial, motivasi diri, dan keinginan untuk berprestasi, serta sikap terhadap hubungan kerja kemanusiaan. Di sisi lain, masyarakat saat ini juga dikenal sebagai pemimpin yang karismatik, khususnya di bidang sosial dan politik. Nah, tentu dari dua teori kepemimpinan menurut Stoner dan Wahjo Sumijo ini ada beberapa teori lainnya yang juga sangat banyak. Jadi kepemimpinan ini juga sebagai kemampuan atau keterampilan tertentu yang diharapkan oleh sebuah tim dalam mencapai tujuan dan sasaran. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada materi tentang peran dan fungsi pemimpin. Bisa di next. Oke, peran kepemimpinan dalam perubahan organisasi ini dapat dilihat dari seorang pemimpin, di mana yang pertama ada rencana perubahan atau merencanakan perubahan. Karena pada dasarnya seorang pemimpin dengan kepemimpinannya merupakan agent social of change. Lalu yang kedua ada pengorganisasian pada saat melaksanakan perubahan organisasi. Lalu yang ketiga ada memobilisasi sumber daya yang ada pada organisasi untuk melakukan transformasi dan perubahan. Mobilisasi ini dapat diartikan juga sebagai menggerakkan sumber daya untuk melakukan sebuah perubahan atau maju untuk berubah gitu. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu mengenai rencana perubahan. Pada dasarnya, pemimpin merupakan agent of change yang memiliki pengaruh untuk memastikan apakah diperlukan suatu perubahan atau tidak. Nah, kemudian pemimpin juga membuat program dalam menciptakan strategi perubahan tersebut. Pemimpin dapat juga dikatakan sebagai restruktur dalam organisasi dan individu yang bertanggung jawab dalam mengubah sistem dan tingkah laku anggota organisasi adalah seorang pemimpin yang bertindak juga sebagai agen perubahan. Lalu yang kedua, ada pengorganisasian pada saat melaksanakan perubahan organisasi. Adanya perubahan organisasi ini direncanakan dan diimplementasikan sesuai keperluan
pemimpin sesuai keperluan organisasi. Nah, perlu adanya kepemimpinan yang kuat untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan anggota organisasi untuk mencapai perubahan tersebut. Lalu yang ketiga, ada memobilisasi atau menggerakkan sumber daya organisasi untuk berubah, melakukan transformasi dan perubahan. Nah, pemimpin perubahan diharapkan dapat menciptakan rasa urgensi dan meningkatkan kesiapan untuk perubahan atau mendorong beberapa pengikut atau anggotanya untuk bertindak sebagai agen of change dan mengembangkan koalisi. Nah, jika dikaitkan dengan peran dan tugas pemimpin, kepemimpinan, pemimpin itu harus yang pertama menetapkan tujuan perubahan, memutuskan perubahan yang akan dilakukan, menentukan periode pelaksanaan dan terjadinya perubahan organisasi, dan bertanggung jawab atas kemungkinan timbulnya resiko-resiko yang akan muncul sebagai akibat dari keputusan perubahan yang sudah diambil. Bisa di next. Selanjutnya ada fungsi dari pemimpin. Nah, fungsi yang pertama ada fungsi perencanaan, di mana seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Nah, manfaatnya di antara lain adalah perencanaan ini merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk pedoman yang akan dilakukan. Selain itu, perencanaan juga dapat diartikan sebagai pemikiran yang jauh ke depan, disertai dengan keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang ada. Lalu perencanaan juga berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan dicapai. Nah, dalam hal ini perencanaan juga dibagi menjadi dua hal, yakni perencanaan yang tidak tertulis dan perencanaan yang tertulis. Perencanaan yang tidak tertulis ini digunakan dalam waktu jangka pendek. Pada keadaan darurat juga bisa diimplementasikan dan pada kegiatan yang bersifat rutinitas. Lalu perencanaan tertulis akan digunakan untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu jangka panjang. Lalu yang kedua, fungsi penetapan visi. Seorang pemimpin yang senantiasa memiliki visi ke depan atau visioner berarti selalu waspada dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang akan dituju dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus terhadap perkembangan situasi baik di luar maupun di dalam mendeteksi hambatan-hambatan. Tiga, ada pengembangan logis ini tidak hanya di antara pengikut, rendah dan menengah di dalam organisasi. Seorang pemimpin sendiri harus memberikan teladan yang baik dalam bertindak, dalam berpikir, berkata-kata dalam sehari-hari sehingga mampu menunjukkan kepada anak buahnya bahwa pemimpin ini tidak pernah mengingkari janjinya atau menyeleweng dari loyalitas segala sesuatu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lalu yang keempat ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini adalah fungsi pemimpin untuk senantiasa memantau, melihat pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan berlangsung menurut acuan yang telah ditetapkan dalam rencana. Nah, lalu yang kelima ada fungsi pengambil keputusan, di mana pengambilan keputusan ini merupakan salah satu fungsi kepemimpinan yang tidak mudah untuk dilakukan. Karena banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada seorang pemimpin yang kurang berani untuk mengambil sebuah keputusan.
Nah, metode pengambilan keputusan ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Dan dalam setiap pengambilan keputusan diperlukan proses alur kombinasi yang sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan suatu keputusan yang terbaik dan dapat diterima oleh semua orang. Lalu yang terakhir ada fungsi memberi motivasi di mana seorang pemimpin ini perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anggotanya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi agar stafnya ini tetap rajin bekerja dan senantiasa menunjukkan prestasi yang terbaik terhadap yang dijalankannya. Nah, pemberian anugerah yang berupa mungkin ada hadiah, pujian, atau ucapan terima kasih kepada stafnya itu sangat diperlukan karena itu merupakan sebuah apresiasi bahwa hasil jerih payah mereka itu dapat dihargai oleh pemimpinnya. Di lain pihak, seorang pemimpin juga harus berani dan mengambil tindakan terhadap stafnya yang menyeleweng, yang malas, yang telah berbuat salah, sehingga hal tersebut itu tentu saja akan merugikan organisasi dan mungkin bisa memberikan timpal dengan kesalahannya. Bisa di next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pentingnya pemimpin dalam menggerakkan perubahan. Dalam sebuah organisasi atau lembaga, pemimpin itu memainkan peran yang cukup penting untuk mengelola perubahan. Yang pertama, salah satunya yaitu sebagai perencana perubahan. Pemimpin adalah seorang agen perubahan yang mempunyai otoritas dalam menentukan apakah perubahan itu diperlukan atau tidak. Dan mereka juga membangun strategi yang akan menghasilkan program-program perubahan yang efektif dan efisien untuk dilaksanakan. Dalam suatu kelompok, restruktur disebut sebagai seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin ini sebuah perwakilan yang bertanggung jawab untuk menerapkan perubahan pada suatu lembaga ataupun organisasi. Lalu yang kedua, sebagai pelaksana organisasi. Nah, ketika perubahan direncanakan dan dilaksanakan dalam organisasi, kepemimpinan yang baik ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mendorong, dan memandu kelompok organisasi untuk mencapai perubahan tersebut. Nah, bagian-bagian kepemimpinan ini mencakup teori kegiatan kepemimpinan, yaitu memperoleh dan menerapkan visi yang visioner, dan pemimpin yang terampil komunikator. Sebagai pemimpin yang dapat menjadi agen perubahan dan pemimpin yang dapat menjadi pembina ataupun coach, dan pemimpin yang dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi yang terus berkembang di era digital. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada sebagai penggerak sumber daya. Nah, dalam pelaksanaan perubahan melalui penggunaan sumber daya ini, organisasi tentunya dipimpin oleh seorang pemimpin yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa keinginan, meningkatkan kesadaran para anggota untuk melakukan perubahan, dan membantu sejumlah anggota lainnya dalam bertindak sebagai wakil perubahan untuk mendorong perubahan tersebut. Nah, pemimpin dalam sebuah organisasi juga mempunyai tugas dan wewenang untuk mempengaruhi dan memberikan arahan terkait bagaimana mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan kepemimpinan juga merupakan komponen penting
dari keberhasilan organisasi, terutama dalam menuju perubahan penting dalam pemahaman tentang kepemimpinan dan tujuan dari organisasi atau lembaga tertentu. Kurang sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.